Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widianti dengan NIM 41141906. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh tentang penerapan logika fuzzy dengan metode inferensi Tsukamoto. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa itu logika fuzzy, fungsi keanggotaan, kemudian operasi himpunan fuzzy, keempat yaitu sistem inferensi fuzzy, dan yang terakhir yaitu untuk contoh permasalahan logika fuzzy dan penyelesaiannya. Logika fuzzy merepresentasikan nilai samar, ketidakpastian, dan kebenaran sebagian. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel, atau workstation, basis akuisisi data, dan sistem kontrol. Himpunan fuzzy merupakan perluasan dari himpunan klasik, sehingga dapat mempunyai beberapa kemungkinan, bukan hanya dua, iya atau tidak, salah dan benar, yang direpresentasikan dengan nilai biner, yaitu 0 dan 1. Himpunan fuzzy memungkinkan nilai antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, yaitu misal agak, sedikit, sangat, dan lain-lain, yang dinotasikan dengan 0,1. Ini himpunan yang bisa antara 0 dan 1. Kemudian selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan hubungan pemetaan pada nilai linguistik dan nilai keanggotaan dari 0 sampai 1 yang digambarkan dalam bentuk grafik fungsi sehingga dapat dikatakan yaitu suatu fungsi. Derajat keanggotaan variabel X dinotasikan dengan mu X. Beberapa kurva pada fungsi keanggotaan yaitu kurva linier yang terdiri dari kurva naik dan kurva turun, yang kedua kurva segitiga, yang ketiga kurva trapesium, yang keempat kurva Gaussian, yang kelima kurva lonceng, dan yang keenam yaitu kurva sigmoid. Di sini saya akan mencontohkan beberapa fungsi keanggotaan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah terakhir nanti, yaitu yang pertama, fungsi keanggotaan linier. Di sini terdapat kurva naik. Kurva naik dirumuskan dengan mu X bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan A, X min A per B min A jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan bernilai 1 jika X lebih dari sama dengan B. Di sini dicontohkan misal A itu 30 dan B 80. Berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 45 pada himpunan naik? Di sini kita menggunakan rumus B min A per X min A dibagi B min A. Karena nilai X terletak di antara A dan B.
Untuk nilai X-nya kita masukkan 45, dikurangi 30 yaitu nilai A, dibagi 80 nilai B, dikurangi 30, sama dengan 15 dibagi 50, itu menghasilkan 0,3. Di sini nilai X 45, kemudian untuk nilai mu X-nya yaitu 0,3. Kemudian untuk kurva linear turun, dirumuskan dengan mu X sama dengan 0 jika X lebih dari B, B min X per B min A, jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan A. Untuk contohnya, di sini dipunyai A yaitu 10 dan B 35. Berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 22 pada himpunan turun? Kita masukkan nilai B yaitu 35, terus dikurangi X 22, dibagi B 35 dengan dikurangi A yaitu 10, sama dengan 13 dibagi 25, itu menghasilkan 0,52. Di sini nilai X yaitu 22, kemudian menghasilkan nilai 0,52 untuk nilai mu X-nya. Selanjutnya yaitu fungsi keanggotaan segitiga. Di sini dipunyai kurva segitiga dengan mu X sama dengan 0 jika X kurang dari A atau X lebih dari sama dengan C. Bernilai X min A dibagi B min A jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan bernilai C min X per C min B jika X terletak di antara B sampai C. Untuk penerapan contohnya itu sama dengan tadi contoh yang kurva naik dan kurva turun itu tergantung pada besarnya X yang ditanyakan. Untuk yang keempat yaitu keanggotaan trapesium, kita mempunyai kurva trapesium di sini dengan A, B, C, dan D. Untuk mu X sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan D. Bernilai X min A per B min A jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, bernilai 1 jika B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C, bernilai D min X dibagi D min C jika C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Untuk selanjutnya yaitu operasi himpunan fazi. Gabungan dua himpunan fazi A dan B dirumuskan dengan mu A gabungan BX sama dengan max dari mu AX, mu BX sama dengan mu AX, atau mu BX, di mana untuk setiap X elemen X. Irisan dua himpunan fazi A dan B dirumuskan dengan mu A irisan B X sama dengan minimum dari mu AX, mu BX, sama dengan mu AX dan mu BX, di mana setiap X elemen X. Untuk komplement dari A dari himpunan fazi A, yaitu mu AX sama dengan 1 dikurangi mu AX, di mana setiap X elemen X. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem inferensi fazi. Inferensi merupakan
proses transformasi dari suatu input dalam domain fuzzy ke suatu output dalam domain fuzzy. Prosesnya yaitu input, kemudian ada fazifikasi, inferensi, defazifikasi, kemudian menghasilkan output. Pada inferensi di sini itu terdapat basis pengetahuan. Pada input, ini yang diinput itu CRISP berupa CRISP. Kemudian fazifikasi merupakan pengubahan nilai CRISP ke dalam nilai fuzzy. Inferensi yaitu rule yang ada dicari nilai A predikat tiap-tiap rule. Kemudian defazifikasi merupakan pengubahan besaran fuzzy ke bentuk nilai CRISP-nya. Kemudian untuk output ini berupa nilai CRISP. Pada basis pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu database dan rule base. Database berisi definisi-definisi penting. Kemudian untuk rule base berisi aturan kendali fuzzy yang dijalankan untuk mencapai tujuan pengendalian yang berupa implikasi dan pernyataan kondisi if-then. Untuk yang terakhir yaitu permasalahan logika fuzzy dan penyelesaiannya. Di sini logika fuzzy akan diterapkan pada sistem penyiraman tanaman berdasarkan suhu dan kelembaban. Untuk variabel-variabelnya yaitu suhu dingin sama dengan 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, sejuk untuk 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, normal 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, hangat 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, kemudian panas yaitu 35 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Untuk kelembaban di sini terdiri dari kering yaitu 0% sampai 40%, normal 25% sampai 75%, basah 60% sampai 100%. Untuk kecepatan penyiraman tanaman yaitu cepat yaitu 0 sampai 2 menit, sebentar 1 sampai 3 menit, agak sebentar 2,5 menit sampai 5 menit, sedang 3,75 menit sampai 6,25 menit, agak lumayan 5 menit sampai 7,5 menit, lumayan 7 menit sampai 9 menit, lama 8 sampai 10 menit. Di sini diketahui basis aturannya. Untuk suhu dingin, kelembaban kering agak sebentar, suhu sejuk, kelembaban kering sedang, suhu normal dan kelembaban kering itu kecepatan penyiramannya agak lumayan, suhu hangat, kelembaban kering itu kecepatannya lumayan, suhu panas, kelembaban kering itu penyiramannya lama, dan seterusnya. Dari tabel di atas, berapa lama penyiraman tanaman jika suhu 27 derajat Celcius dan kelembaban 70%. Untuk penyelesaian dengan menggunakan metode Tsukamoto, langkah-langkahnya yang pertama yaitu fazifikasi, membuat kurva dari setiap variabel linguistik. Kan tadi sudah diketahui variabel-variabelnya. Ini kemudian kita akan membuat
fungsi keanggotaan dari setiap variabel. Diketahui dingin yaitu 10 sampai 25 dan seterusnya, ini dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk penyiraman tanaman, ini juga dapat dilihat di sini. Kemudian langkah kedua yaitu inferensi. Dari tabel basis aturan, suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan 70% memiliki rule, yaitu untuk rule pertama, jika suhu sejuk dan kelembaban normal, maka kecepatan penyiraman tanaman agak sebentar. Rule kedua, jika suhu sejuk dan kelembaban basah, maka kecepatan penyiraman tanaman sebentar. Untuk rule ketiga, jika suhu normal dan kelembaban normal, maka kecepatan penyiraman tanaman sedang. Untuk rule yang terakhir, rule keempat, jika suhu normal dan kelembaban basah, maka kecepatan penyiraman tanaman agak sebentar. Kemudian kita akan mencari nilai Z-nya. Untuk rule yang pertama, jika suhu sejuk dan kelembaban normal, maka kecepatan penyiraman tanaman agak sebentar. Diketahui suhu 20 derajat Celcius dan kelembaban 70%. Untuk mu 27, kita masukkan ke rumus C min X per C min B. 27 yaitu terletak di sini. Kemudian kita masukkan nilai C yaitu 30, dikurangi suhunya yaitu 27, kemudian dibagi dengan C dikurangi B, yaitu 30 dikurangi 25, sama dengan 0,6. Untuk kelembapan 70%, ini terletak pada normal. Normal kita ambil di sini, ini kurva segitiga dengan A25, B50, dan C-nya 75. Kemudian kita masukkan ke rumus C min Y sama dengan 75 dikurangi kelembabannya yaitu 70. Kemudian C min B yaitu 75 dikurangi B-nya 50. Menghasilkan 0,2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai Z maka kecepatan penyiraman tanaman. Untuk predikat 1 itu dirumuskan dengan min mu 27, mu 70, yaitu minimal dari 0,6 dan 0,2 yaitu 0,2. Maka mu Z itu C min Z per C min B sama dengan 0,2. Itu C-nya 5 dikurangi Z dibagi dengan 5 dikurangi dengan nilai B-nya yaitu agak sebentar. Ini 3,75 sama dengan 0,2, yaitu 5 dikurangi Z dibagi 1,25 sama dengan 0,2, menghasilkan Z sama dengan 4,75. Untuk rule yang kedua, jika suhu sejuk dan kelembapan basah, maka kecepatan penyiraman tanaman sebentar. Di sini kita mencari mu 27 dengan rumus C min X per C min B sama dengan 30 dikurangi 27 yaitu suhunya dibagi 30 dikurangi 25 sama dengan 0,6. Untuk kelembaban kita cari mu 70 dirumuskan dengan Y min A per Y min B sama dengan 70 dikurangi 60
A-nya 60 karena basah. Kemudian B-nya 75 dikurangi A 60 menghasilkan 0,66. Untuk mencari nilai Z-nya, kita yang pertama mencari A predikat kedua, yaitu minimal dari mu 27 dan koma mu 70, yaitu menghasilkan 0,6. Kemudian kita masukkan ke rumus mu Z dengan Z min A per B min A sama dengan 0,6. Itu menghasilkan Z sama dengan 1,06. Untuk rule yang ketiga, jika suhu normal dan kelembaban normal, maka kecepatan penyiraman tanaman sedang. Kita mencari mu 27 dengan rumus X min A normal kan. Dan X min A dibagi B min A sama dengan 27 min 25 dibagi 30 min 25 sama dengan 0,4. Untuk kelembaban normal, C min Y per C min B sama dengan 75 min dikurangi 70 dibagi 75 dikurangi 50 sama dengan 0,2. Untuk predikat A predikat 3 itu menghasilkan 0,2. Kemudian kita mencari nilai Z-nya. Mu Z dirumuskan dengan Z min A per B min A sama dengan 0,2 yang menghasilkan Z sama dengan 40. Untuk yang terakhir yaitu rule keempat, jika suhu normal dan kelembaban basah, maka kecepatan penyiraman tanaman agak sebentar. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, mencari mu 27 itu menghasilkan 0,4 dan mu 70 menghasilkan 0,66. Kita selanjutnya mencari A predikat keempat dengan rumus min mu X mu Y, yaitu minimum dari 0,4 0,66 yaitu 0,4. Kemudian kita masukkan ke rumus mu Z dengan Z min A per B min A untuk agak sebentar, yaitu di sini. Itu menghasilkan Z sama dengan 3. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu defasifikasi, menghitung nilai Z dengan metode average atau rata-rata. Di sini dirumuskan dengan Z sama dengan sigma A predikat I dengan batas I sampai N dikali ZI dibagi dengan sigma dari A predikat I dengan batas I sampai N. Tadi dengan perhitungan yaitu langkah kedua yaitu inferensi, kita dapat bahwa nilai predikat pertama yaitu 0,2 dan nilai Z-nya 4,75, terus ditambah dengan nilai predikat kedua 0,6 dikali Z2 yaitu 1,06, ditambah alfa predikat ketiga yaitu 0,2 dikali Z3 yaitu 4, ditambah alfa predikat 4 bernilai 0,4 dikali dengan Z4 yaitu 3,0 dibagi dengan predikat 1 alfa predikat 1 0,2 ditambah alfa predikat 2 0,6 ditambah alfa predikat 3 0,2 dan ditambah alfa predikat 4 0,4 itu menghasilkan 2,561. Jadi nilai kecepatan penyiraman tanaman ketika suhu sebesar 27 derajat Celcius dan kelembaban sebesar 70% adalah
2,561 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam berkata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.